Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Az-Zahra Doa. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Sebelum melanjutkan pembahasannya, saudaraku semua bersedia untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, serta ketikkan hajat Anda di kolom komentar. Semoga hajat dikabulkan. Amin. Malam hari adalah waktu yang cocok untuk mengistirahatkan badan setelah seharian melakukan aktivitas di luar rumah. Istirahat di malam hari dengan tidur akan mengembalikan energi untuk menyongsong hari berikutnya. Sebelum terlelap tidur, sebagai umat Islam dianjurkan untuk membaca doa agar tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi indah. Selain itu, dengan membaca doa sebelum tidur, kita berharap lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan jin dan berbagai hal lainnya, serta memohon ridho dan rahmat darinya. Tak hanya membaca doa, ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah yang dapat dilakukan oleh umat muslim sebelum beranjak tidur. Dengan mengamalkan amalan tersebut, diharapkan hidup kita akan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 5 amalan sebelum tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, berwudu sebelum tidur. Berwudu menjadi amalan sebelum tidur yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disukai oleh malaikat. Berwudu artinya bersuci, yang akan menjaga diri kita agar tetap suci selama tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu." Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua yaitu tidur berbaring ke kanan. Tidur berbaring ke kanan memberikan manfaat bagi tubuh. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan dalam Islam agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat pada jantung, sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan, tapi membuat seseorang makin malas. Selanjutnya yang ketiga adalah sholat sunnah witir. Mendirikan sholat sunnah witir menjadi amalan sebelum tidur yang dianjurkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari dari setiap bulan, sholat witir sebelum tidur, dan dari sholat duha. Maka sungguh itu adalah sholatnya awabin, sholatnya orang-orang yang banyak taat kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah. Kemudian yang keempat, membaca surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Doa dan amalan sebelum tidur selanjutnya adalah dengan membaca 3 surat pendek, yakni surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan membaca ketiga surat ini dilakukan sambil meniupkan ke kedua telapak tangan. Selain itu, mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas.
Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir membaca ayat kursi. Doa dan amalan sebelum tidur yang terakhir adalah membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis berkenaan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang kepadanya tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidur, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah, dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendosa, dia itu setan. Hadis riwayat Bukhari. Demikian video kali ini. Sebelum mengakhirinya, silahkan mengetikkan apa yang menjadi hajat saudaraku di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan. Amin. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.